guys, pasti kalian udah pada nonton kan cuplikan yang barusan. Nah, aku yakin banget nih kalau kalian tuh pasti kepo banget sama apa sih yang kita omongin, yang kita roleplayin, yang pokoknya kita ngapain sih sebenarnya. Nah, makanya jangan lupa buat nonton video ini terus dari awal sampai akhir karena bakalan banyak banget info yang menarik dan juga penting. Oke, bye guys, happy watching. Halo Miss V dan teman-teman, kami dari kelompok C ingin menceritakan tentang teori masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia. Proses masuknya ajaran Hindu-Buddha ke Indonesia itu didukung oleh beberapa teori. Salah satu teori kedatangan atau masuk mengajar Hindu-Buddha ke Indonesia adalah teori Waisa. Dalam teori Waisa dijelaskan bahwa ajaran Hindu-Buddha masuk ke Indonesia dibawa oleh pedagang dari India. Indonesia merupakan daerah strategis dalam pelayaran dan perdagangan internasional. Dalam buku Sejarah Politik dan Kekuasaan 2019 karya Tepel Rambo dan kawan-kawan, dijelaskan teori Waisa dikemukakan oleh Profesor Dr. N.G. Krom, merupakan seorang tokoh orientalis, arkeolog, dan peneliti sejarah awal dan kebudayaan tradisional Indonesia asal Belanda. Ia menyatakan bahwa proses masuknya kebudayaan Hindu-Buddha Indonesia melalui hubungan dagang antara India dan Nusantara. Kaum Waisa yang berdagang ke Nusantara mengikuti angin musim atau angin muson. Angin muson adalah angin yang terjadi karena adanya perbedaan pemanasan antara belahan bumi utara dan belahan bumi selatan. Angin muson berubah arah setiap 6 bulan sekali. Setiap saat tiba di Nusantara, biasanya mereka menetap untuk sementara waktu sekitar 6 bulan. Selama menetap itu, mereka memanfaatkan untuk menyebarkan kebudayaan Hindu-Buddha kepada masyarakat lokal. Bahkan, mereka menyatakan bahwa untuk melakukan pernikahan dengan penduduk setempat sehingga terbentuknya komunitas Hindu-Buddha. Golongan Waisa merupakan golongan yang terdiri dari pedagang petani, pemilik tanah, dan pemilik tanah. Mereka merupakan golongan terbesar yang berperan dalam penyebaran agama dan kebudayaan Hindu-Buddha. Setelah kedatangan ini, awalnya mereka berdagang rupanya juga diikuti dengan penyebaran agama melalui hubungan pelayaran dan perdagangan antara Nusantara dengan bangsa asing muncul pengaruh bagi. Setelah kedatangan ini awalnya untuk berdagang rupanya juga diikuti dengan penyebaran agama melalui hubungan pelayaran dan perdagangan antara. Setelah kedatangan ini awalnya untuk berdagang rupanya juga diikuti dengan penyebaran agama melalui hubungan pelayaran dan perdagangan antara Nusantara dengan bangsa asing munculnya pengaruh bagi kedua pihak. Masyarakat Nusantara mendapatkan berbagai kebudayaan baru dan kemudian mengadopsi sebagian kebudayaan dari bangsa India. Lama-kelamaan berdirilah kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha di Indonesia. Dia sedang apa? Aku juga tidak mengerti, namun dia terlihatnya sedang menyembah. Hai, perkenalkan aku adalah pendatang dari negeri India. Maaf jika terkesannya lancang, tapi aku tidak sengaja mendengarkan percakapan kalian. Jadi sebenarnya aku tadi sedang beribadah, aku menganut agama Hindu. Oh, begitu. Iya, nah tadi itu aku nyembah dewa. Wah, dewa apa itu? Di dalam agama Hindu sebenarnya ada banyak banget dewa, tapi ada 3 dewa yang paling tinggi. Oh, begitu. Dewa apa mereka? Namanya Dewa Brahmana, Siwa, dan juga Wisnu. Oh iya, dan sebenarnya dalam kepercayaan Hindu, nyembah dewa itu sebagai manifest Tuhan loh. Oh, ternyata begitu. Baiklah. Sepertinya kita bisa mencobanya.
Berbagai sumber daya alam di Indonesia membuat para Waisya, kelompok pedagang, tertarik untuk bertransaksi dijual beli di Indonesia. Pada saat itu, kebanyakan pedagang yang datang ke Indonesia berasal dari India yang merupakan pusat agama Hindu. Sehingga ketika mereka berdagang, mereka juga menyebarkan ajaran agama Hindu dan Buddha. Kelemahannya, teori Waisya diragukan kebenarannya. Jika para pedagang yang berperan terhadap penyebaran kebudayaan, maka pusat-pusat kebudayaan mestinya hanya terdapat di wilayah perdagangan saja, seperti pelabuhan atau di pusat kota yang ada di dekatnya. Kenyataannya, pengaruh kebudayaan Hindu ini banyak terdapat di wilayah pedalaman, seperti dibuktikan dengan adanya kerajaan-kerajaan bercorak Hindu di pedalaman Pulau Jawa. Oke, setelah teori Waisya, ternyata masih ada beberapa teori lagi loh yang menjelaskan tentang bagaimana masuknya agama Hindu dan Buddha ke wilayah Indonesia. Salah satunya itu dikenal sebagai teori arus balik. Teori arus balik ini sendiri sebenarnya bisa dikenal oleh banyak masyarakat karena teori ini dikemukakan oleh salah satu ilmuwan dan juga ahli Indologi Indonesia tentunya yang berkebangsaan Belanda. Beliau bernama Frederik David Canbos. Ini dia orangnya. Nah, beliau mengatakan bahwa masuknya pengaruh Hindu dan Buddha di wilayah Indonesia bisa terjadi karena adanya peran aktif dari masyarakat Indonesia sendiri. Oke, perkenalan pengaruh Hindu dan Buddha tersebut juga merupakan salah satu inisiatif dari orang India maupun para pendeta yang penyebarannya dari orang-orang Indonesia yang diutus oleh para raja di wilayah Indonesia guna mempelajari kebudayaan serta ajaran agama India di negara asalnya sendiri. Pergilah dan carilah ilmu sebanyak-banyaknya. Baik, Baginda Raja. Raja telah mengutus kita untuk pergi ke negeri India. Mari kita pelajari ilmu-ilmu di sini. Benar, biar nanti kita bisa bagi-bagiin ilmu ke masyarakat yang lain. Sesuai utusan memahami kebudayaan dan juga ajaran agama, maka mereka akan kembali ke wilayah Indonesia dan menyampaikannya kepada para raja. Baginda Raja lapor, kami sudah mendapatkan ilmu dari negeri India. Setelah itu, para raja meminta utusan tersebut untuk melakukan penyebaran dan juga pengajaran pengetahuan yang didapatkan kepada penduduk sekitar. Baiklah, kalau begitu kalian segera sebarkanlah ilmu-ilmu yang kalian dapatkan. Hal ini tentunya memiliki pengaruh terhadap berkembangnya agama Hindu dan Buddha, serta terbentuknya beberapa kerajaan bercorak Hindu dan Buddha di wilayah Indonesia. Masyarakat Indonesia pada saat itu juga sangat terbuka, sehingga agama Hindu dan Buddha gampang sekali diterima oleh masyarakat. Salah satu kelebihan teori ini adalah adanya bukti nyata berupa peninggalan prasasti, yaitu prasasti Nalanda yang ditemukan di India. Isi prasasti ini menjelaskan bahwa Raja Sriwijaya, yakni Balaputra Dewa, telah meminta kepada raja di India untuk membangun wihara. Pembangunan wihara ini digunakan sebagai tempat untuk menimba ilmu para tokoh-tokoh yang berasal dari Sriwijaya. Pembangunan wihara ini kemudian dikabulkan oleh raja di India. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa para tokoh-tokoh tersebutlah yang nantinya kembali ke Nusantara dan menyebarkan ilmu yang telah didapat, yaitu mengenai agama Hindu dan Buddha. Namun, ada kelemahan teori arus balik, yaitu kemungkinan orang Indonesia pergi ke India untuk mempelajari agama dan kebudayaan Hindu Buddha sangatlah sulit. Hal ini karena pada saat itu keadaan masyarakat Indonesia masih pasif. Kemudian mengenai diutusnya Brahmana oleh raja-raja di Nusantara juga masih menjadi misteri, karena Brahmana memiliki peraturan-peraturan yang tidak boleh dilanggar. Oke, sekarang saya akan memberikan fakta-fakta dari agama Hindu dan Buddha. Kitab-kitab utama agama Hindu adalah Veda, Ramayana, Bhagavad Gita, 18 Purana, dan Mahabharata. Agama Hindu mempunyai 3 dewa utama yang disebut dengan Trimurti, yaitu Dewa Brahmana atau pencipta alam semesta, Dewa Vishnu atau yang disebut dengan
dewa pemelihara alam, dan dewa Shiva atau yang disebut dengan dewa perusak. Tempat ibadah agama Hindu adalah pura yang memiliki beberapa klasifikasi dan fungsi. Pura menjadi tempat berdoa Sang Hyang Widi Masa Tuhan Yang Maha Esa, para dewa dan roh leluhur. Agama Hindu adalah agama besar yang tertua di dunia yang muncul sejak 10.000 tahun yang lalu. Literatur agama Hindu muncul sejak 7.000 sebelum Masehi. Pengikut Hindu di dunia diperkirakan mencapai 1 miliar jiwa, 14% dari penduduk di dunia. Sekarang agama Buddha. Agama Buddha menggunakan kitab suci yaitu Tripitaka. Tempat agama Buddha adalah vihara, kerap ditulis vihara. Layaknya tempat ibadah agama lain, vihara memiliki banyak fungsi selain sarana berdoa. Dalam agama Buddha, dewa adalah salah satu makhluk yang tidak setara dengan manusia. Namun mereka bukan Tuhan. Mereka tidak sempurna dan tidak maha kuasa. Buddha Gautama dilahirkan nama Siddhartha Gautama yang lahir di Taman Lumbini di kaki Gunung Himalaya, India bagian utara pada 623 Masehi. Nah, karena kita udah tahu nih penjelasan teori dan fun fact-nya, sekarang aku mau ngasih tahu perbedaan teori Waisya dan teori arus balik supaya kalian bisa lebih mengerti dan juga biar lebih jelas. Teori Waisya, teori ini menyatakan bahwa berkat peran serta golongan Waisya atau pedagang yang merupakan golongan terbesar masyarakat India yang berinteraksi dengan masyarakat Nusantara. Teori arus balik, teori ini menyatakan peran aktif masyarakat Indonesia di masa silam yang menimba ilmu ke India. Sekembalinya dari India, mereka kemudian menyebarkan pengetahuan mereka ke masyarakat yang lain. Terima kasih teman-teman dan Miss Pia telah menyaksikan storytelling kami tentang teori Waisya dan teori arus balik. Terima kasih.